Sedikit highlight untuk podcast malam ini. Ya contohnya kayak gini nih, kan cowok gue selingkuh nih, terus temen gue tuh ngomong kayak, "Hell udah lah lu putus aja sama dia." Cowok tuh kalau udah sekali selingkuh dia bakal selingkuh terus. Setuju sih. Keluarga itu kayak apa ya yang gua bilang tadi, orang terdekat. Karena orang terdekat kita pasti adalah keluarga, bukan orang lain. Nah terus yang apa ya, yang gue habis itu sih, akhirnya gue langsung putusin dia waktu itu. Terus habis itu udah kan, dia nggak chat gue nggak chat dia. Gue mikir lagi, malamnya gue nggak bisa tidur kan, gue mikir lagi. Yang gue pikirkan adalah Tuhan Yesus aja dia bisa ngasih kesempatan buat semua orang. Kenapa gue yang manusia biasa angkuh banget kayak gini buat maafin seseorang, dan apalagi gue ngatain seseorang sampai kayak gitu lagi. Nah, terus gue juga satu hal yang gue pelajari adalah gimana ya ngomongnya? Seorang wanita itu bisa kita lihat dia mencintai laki-laki ketika laki-laki itu ada di posisi di paling bawah dia. Dan gue ngerasa waktu itu cowok gue lagi ada di posisi dia yang paling bawah. Kalau menurut gue ya, perselingkuhan tuh bukan kayak, maksudnya kesalahan yang serius banget. Itu maksudnya ini kesalahan yang paling tinggi, gak kayak gitu. Semua kesalahan ya sama. Dan itu semua orang berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Tuhan Yesus aja ngasih kesempatan kedua buat yang si pelacur lah atau apalah segala macem. Terus gue mikirnya kayak, dan gue nggak tahu kenapa di situ paginya gue langsung chat cowok gue minta maaf, gue ngata-ngatain dia. Dan akhirnya singkat ceritanya gue maafin dia dan gue ngasih kesempatan kedua buat dia. Gitu deh. Wow. Tapi gue, dan dampaknya ya, jujur aja sampai saat ini gue nggak tahu ya gue udah bisa maafin cowok gue atau belum, karena sampai sekarang kejadian itu masih ada di otak gue. Dan jujur ya, nih buat kalian-kalian yang buat kalian-kalian yang selingkuh, kalian nggak kasihan apa sama korbannya gitu? Lu mau tahu nggak sih? Gue bukannya mau lebay apa gimana ya, mungkin kalian udah tanya sama banyak orang apa yang mereka rasain kalau diselingkuhin. Kalau gue nih dulu sampai kayak, gue jujur aja gue sampai sekarang masih trauma. Dan kan tadi gue sempet bilang kalau si cewek ini pernah ngasih masker wajah ke cowok gue yang dulu. Dan cowok gue ini dia ngirim foto ke gue, dia lagi pakai masker, dan gue tahu itu masker dari ceweknya. Dan ketika gue tahu dia selingkuh, jujur aja gue nih orangnya suka banget merawat diri. Gue suka banget merawat diri, merawat wajah. Gue punya masker yang warnanya kebetulan sama yang cowok gue dulu pakai. Dan tapi sampai sekarang masker itu masih penuh, karena gue nggak mau pakai masker itu. Karena setiap kali gue pakai masker, pikiran gue langsung ke sana. Sampai setrauma itu mungkin kalau bisa dibilang, sampai nggak mau keinget itu lagi tuh, sampai kayak gitu. Dan gue juga kan waktu itu yang gue tahu cowok gue sama si cewek itu ketemuannya di Bandung. Gue sampai kayak, gue nggak mau ke Bandung, gue takut kalau ke sana gue jadi inget yang aneh-aneh. Sampai kayak gitu. Gue bukannya mau lebay ya, mungkin setiap orang berbeda-beda sih, tapi itu yang gue rasain gitu. Jangan tidur. Enggak dengerin gak kita? Terharu gua. Iya, Paham kan? gue sih bisa paham ini apa. Paham, pasti paham lah. Perasaannya yang datang ya, dan
Uh, dan ini asumsi gue sih. Asumsi gue itu jauh lebih sakit ketimbang kayak diputusin biasa gitu. Kayak diputusin biasa itu mungkin yang gue rasain ya itu kayak ya dia udah gak cinta lagi gitu. Cuma kalau diselingkuhin itu mungkin lebih kayak uh, kita masih cinta dia gitu. Kita cinta dia dan kita berpikir dia cinta kita dan kayak merasa bahwa kita dihianati gitu. Kita dihianati cintanya, dihianati kepercayaan kita, pasti itu kayak bakal uh, menimbulkan luka yang sangat mendalam yang bahkan tadi kayak kata si Rahel sampai sekarang itu nggak bisa dilupakan dan wah jadi apa ya, jadi parah pokoknya. Ya, sakitnya pasti lebih dalam lah. Karena Gila bro, gue nggak pernah diselingkuhin coy. Tiba-tiba gue tahu kayak gini. Anjim. beda pasti kalau di perasaan diputusin biasa sama diselingkuhin. Kalau diputusin biasa itu sakitnya langsung sakit gitu aja. Secara langsung kita langsung sakit. Tapi kalau diselingkuhin itu sakitnya perlahan-lahan. Kayak ditusuk satu demi satu, tapi nggak secara langsung. Dan gue nih waktu kayak gue tahu dia ternyata jalan 2 hari dari siang sampai malam dan kayak gitu. Terus gue sampai kayak anjir, gue kurang apa sih? Dan gue sampai kayak mempertanyakan diri gue sendiri. jadi Apa insecure gitu. am I not good enough? Apa sih? Kayak bener-bener insecure lah, kayak gue salah apa sih? Gue salah apa? Gue sampai kayak gitu terus. Nah itu pesan buat yang lagi berencana selingkuh, think twice. Karena apa yang kalian lakukan bisa aja menyebabkan insekuritas, menyebabkan orang lain mengalami luka yang mereka bawa seumur hidup. Dan juga coy, nih buat kalian yang lagi ada niatan buat memilih untuk selingkuh dari pasangan kalian, mungkin kalian nggak ngerasain rasa sakitnya gimana, tapi kalian bisa ngerasain rasa sakitnya atau marah ketika bisa aja nih coy, kakak lu yang diselingkuhin lah, atau adik lu yang diselingkuhin lah, atau orang tua lu lah, atau nanti anak lu sendiri. Ingat bro, sis, karma tuh ada. Percaya nggak coy? Setuju nggak sama gue? Saya Percaya pastinya. gue kemarin juga denger cerita pada yang tukang selingkuh pada kena karma semua. Bener Bray. Tapi ini gak sih, selingkuh itu kayak you never see it coming, kayak lu nggak nyangka gitu akan terjadi. Ya iyalah, gue aja kagak nyangka, orang gue awalnya mikirnya bebe aja tuh cowok, sayang-sayang aja ya tiba-tiba begitu deh. Kurang ajar. Kebahagiaan jadi terhapus cuma gara-gara perselingkuhan. Tapi nih, gue sih punya, kalau menurut gue ya, kan gue mau ngomong apa sih? Kalau menurut gue ya, buat kalian yang korban-korban yang diselingkuhin sama pacarnya, pasangannya, dan mungkin sampai sekarang kalian masih kayak belum bisa maafin atau belum ikhlas. Kalau ini apa yang lagi gue jalanin ya, ini apa yang baru gue dapet bulan-bulan ini, karena gue juga pingin ngelupain itu coy. Mungkin ngelupain sih, menurut gue ya, lu nggak akan lupa sama apa yang sudah terjadi, tapi mungkin lu bisa mengikhlaskan itu. Nah caranya adalah, ini kita rada religius dikit ya. Jadi kalau gue sama yang lainnya kan di sini Kristen, mungkin yang harus kita lakukan adalah coba lu datang sama Tuhan lu masing-masing. Lu beramal, beribadah, dan minta kekuatan, minta bantuan supaya lu bisa mengikhlaskan itu.
bisa mengikhlaskan itu. Karena menurut gue, kalau di agama gue ya, kesembuhan itu datang dari Tuhan Yesus sendiri. Kalau lu datang sama dia, lu meminta sama dia. Tapi itu kan bagiannya Tuhan kan di situ. Tapi ada juga bagian yang harus kita lakuin. Adalah stop ungkit-ungkit masalah itu. Kita harus ada niatan yang bener-bener, oh gue pingin ikhlasin nih. Gue pingin tutup lembaran yang jelek ini. Ya dengan cara apa? Lu jangan ungkit-ungkit, atau lu jangan mudah kepancing atau segala macem. Itu saran gue. Itu, dan sekarang itu pun lagi gue jalanin. Semoga aja sih manjur. Tapi kayaknya bakal manjur deh. Amin saudara-saudara. Amin. Amin. Nah, itu yang lu sampaikan itu tadi kayak bikin pertanyaan dalam diri gue sih, kayak Apa nih? jadi kan tadi lu kasih saran supaya kita tidak ungkit-ungkit gitu. Kira-kira bagaimana ini, misalnya siapa tahu kan dari pendengar kita ada yang masih susah dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka, mengingat bahwa pasangan mereka atau mantan pasangan mereka berselingkuh gitu. Kayak menurut lu bagaimana mereka bisa, gue bahasa Indonesianya, go about doing their day, kayak bagaimana mereka dapat terus menjalankan hidup mereka atau move on with their life tanpa gampang keinget itulah istilahnya, supaya nggak mudah keinget itu. Move on guys, redam emosi lu. Cari dukungan dari orang terdekat. Episode 2 move on. Lu udah ada orang terdekat belum, Win? Adalah orang terdekat. Itu yang pengen gue tanya, kayak apakah harus segera dapat pasangan baru kah atau gimana? Kalau gue sendiri sih, lu sibukin diri lu terus, imbangin antara rohani dan jasmani ya. Maksudnya lu sibukin diri tapi lu juga rajin beramal dan beribadah. Terus apa lagi? Ya mungkin kalau misalnya butuh temen cerita ya cerita. Tapi sih kalau menurut gue ya, kalau lu mau cerita masalah kayak gini jangan ke teman-teman lu deh. Kenapa? Coba cerita sama keluarga, mungkin orang tua. Kalau gue sih ceritanya ke orang tua. Benar. Karena kalau teman kan, kalau orang tua kan pasti dia udah berpengalaman dong. Berpengalaman. Dan kalau misalnya, terus kalau kita cerita sama teman kita, apalagi teman satu geng kita, ada yang kayak, lu putusin tuh cowok, sumpah, lu jangan balik-balik lagi ke tuh cowok, wah langsung binatang keluar ngata-ngatain tuh cowok. Pasti kayak gitu kalau kita cerita sama teman kita, pasti dia selalu belain kita. Tapi coba lu tanya sama orang tua, pokoknya lu sibukin diri, lu rajin beribadah, terus lu kalau lu butuh teman cerita sama orang yang menurut lu tepat. Tuh, kalau menurut gue sih kayak gitu. Setuju sih. Keluarga itu kayak apa ya yang gua bilang tadi, orang terdekat. Karena orang terdekat kita pasti adalah keluarga, bukan orang lain. Kita selalu bersama dengan keluarga kita, orang tua kita. Jadi kalau ada masalah tinggal bilang aja, cerita ke orang tua atau keluarga. Oke. Sip. Terima kasih sarannya. Itu semoga itu dapat membantu kita semua ya. Khususnya yang lagi berusaha nih buat ngelupain tuh si cewek gatel sama pasangan lu, atau semoga berhasil ya, gengs. Iya, dan for the record, gak cuma cewek aja yang diselingkuhin, pasti cowok juga ngalamin pasti. Ini di sini kayaknya ada Erwin ini pernah ngalamin. Tahu dari mana, Mas? Nah, Anda yang cerita ke saya. Oh iya. Wadidah. Tapi nggak apa-apa, itu mungkin Anda bisa simpen aja untuk diri Anda sendiri. BTW, gue punya pertanyaan buat kalian. Apa Tanggapan kalian mengenai perkataan ini? Cowok tuh kalau udah sekali selingkuh, dia bakal selingkuh terus.
bener atau enggak? Kalau bener kenapa, kalau enggak kenapa? Ini Erwin dulu, Win. ini pertanyaannya cukup dalam juga ya. Ini common loh. Ini yang sering diomongin banyak cewek loh. Iya sih. Gimana tadi? Bisa diperjelas lagi. Kalau cowok udah sekali selingkuh, dia akan terus-terusan selingkuh. Oke, dalam pandangan gua itu salah karena bener-bener ini tergantung ininya sih, tergantung orangnya lagi, tergantung situasinya juga. Kalau emang orangnya dia sekali selingkuh terus kayak ketagihan gitu, kayak dia ngerasa itu nggak apa-apa, itu it's okay with that, ya udah dia akan terus, pasti dia akan merasa itu nggak apa-apa, apalagi kalau pasangannya nggak ketahuan gitu. Kurang ajar tuh cowok. Gue dengernya aja udah kesel nih gue. Apalagi Bayangin aja udah kesel gue. kalau sampai bisa diam-diam gitu. Nah itu pasti ini ya cowok bisa, tapi ada juga cowok yang apa ya, yang bisa belajar juga gitu loh dari pengalaman. Kayak mereka udah selingkuh sekali dan mereka tahu itu apa ya, nggak baik. Tapi ya gua nggak tahu kayak seberapa banyak atau seberapa sedikit orang-orang yang kayak gitu. Yang penting mestinya kita jangan menggeneralisasi ya, jangan menjadikan seolah-olah semua cowok sama aja gitu, kayak sama kalau selingkuh ya selingkuh terus gitu. Ya gitu sih menurutku. Memuaskan. Kalau Erwin gimana? Oke. Ini sebenarnya perselingkuhan itu bisa nggak terjadi terus-menerus, tidak selalu berulang, asalkan masalahnya bisa ditemukan dan juga solusinya itu terpecahkan. Jadi itu kembali tadi kayak komunikasi sama pasangan kita. Terus kalau misalnya kita udah fix kayak gitu, udah kelarin aja lah hubungan ini. Terus kita mencoba menjalin hubungan dengan orang lain. Kita harus belajar dari pengalaman kita sendiri. Dan aku suka sama yang dikatakan Mas Dido tadi, nggak semua orang itu kayak selalu melakukan hal yang sama. Itu tergantung dari pribadi orang-orang sendiri sih. Setuju. Kayak apa namanya? Kan tadi gue kasih tahu kan, gue ngasih cowok gue yang dulu kesempatan kedua. Dia ngomong, dia janji dia mau berubah. Terus habis itu kita bikin komitmen bareng-bareng. Kita bikin komitmen, oke, kita jalanin hubungan ini berdua aja. Jangan ada orang lain atau ada siapa. Kalau terus gue bilang, kalau dari salah satu kita ada yang melanggar komitmen ini gimana? Habis itu putus. Dan akhirnya cowok itu ngelanggar lagi, ya udah putus aja. Orang kita udah bikin komitmen kok. Maksudnya kayak dalam hubungan yang sama gitu. Gue baru paham. Maksudnya? Enggak, maksudnya orang yang sama gitu, kayak kan cerita lu kan cowok lu selingkuh 2 kali gitu kan maksudnya. Ya contohnya kayak gini nih, kan cowok gue selingkuh nih, terus temen gue tuh ngomong kayak, "Hell udah lah lu putus aja sama dia, cowok tuh kalau udah sekali selingkuh dia bakal selingkuh terus." Nah, paham kan maksud gue? Oke, kalau itu paham. Kayak kalau cowoknya kayak gitu gue setuju sih, kayak pasti kayak gitu terus gitu. Iya pasti, kalau sama satu orang pasti kok gitu sama. sih? Emang iya Pak? Kok gue malah nggak setuju ya? Ya emang gue juga gak setuju, tapi kan apa ya, Kebanyakan gitu sih emang. kebanyakan gitu, kayak orang kalau Dasar kurang ajar cowok-cowok. Enggak, mohon maaf nih, gengs. Hyong, Nantang nih. opa-opaku. Oh ya gitu sih. Bukannya nggak setuju, tapi emang ya cowok nggak cuma cowok doang, tapi orang tuh kalau udah Tergantung orangnya Iya, ya, tergantung orangnya sih, pilihannya orang itu sendiri. Kita nggak, berarti pokoknya
kayak kata-kata cowok kalau sekali selingkuh bakal selingkuh terus tuh sebenarnya itu menurut gue itu juga salah, tergantung pribadi orang itu masing-masing, baik Yoi. cowok atau cewek. Sip. Itu pandangan gue. Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak sih Yung. Oke, soalnya semua pertanyaan yang mau kita ajukan udah terjawab nih sebenarnya. Iya, udah terjawab semua ya Mas Erwin ya. Udah sih, udah semua. Kayaknya udah cukup jelas gitu loh. Cuma kayak mungkin tinggal kasih kayak apa ya? Kayak kata-kata terakhir gitu lah. Apa? Kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara gitu dari Tapi jangan kata-kata hewan ya. I'm not gonna swear. Di sini nggak akan swear. no kok. cuss words. Pesan. Oke. Oh iya. Pesan-pesan dari gua nih. Pesan-pesan dari gua. Dari Anda. Nanti juga kita bisa apa? Sama-sama membagikan lah, sama-sama membagikan pesan-pesan kepada. Ntar gua yang Pesan. terakhir Ya, sambil oke. menutup. Siap. Pesan-pesan gua, sebenarnya gua udah sampein ya tadi semuanya. Kayak contohnya kalau misalnya kalian sekarang lagi dihadapi dengan kegalauan untuk berniat untuk selingkuh dari pasangan kalian. Kalau misalnya kalian ngerasa pasangan ini kurang ini, ngomong. Jangan diem doang dan akhirnya kalian memutuskan untuk selingkuh. Karena dampaknya itu bisa buruk buat orang yang kalian selingkuhin ini. Itu sakit hatinya tuh bekas banget bro buat si orang ini. Jadi dan ingat juga karma itu ada, mungkin bukan ke lu tapi bisa ke orang-orang terdekat lu. Dan selalu ingat apa yang lu tabur itu dan apa yang lu tabur itu apa yang lu tuai juga. Pikirin sekali lagi, oke? Dan buat kalian yang lagi berusaha untuk move on dari kejadian buruk itu, ikutin saran-saran gue. Rajin-rajinlah, seimbangkan antara jasmani dan rohani, beribadah dan juga kalian berusaha untuk mengikhlaskan itu. Kalian gak akan lupa sama masalah itu, tapi kalian harus belajar mengikhlaskan, harus move on gitu. Asik. Pesan-pesan. Sih. Aku di win ya. Iya. Oke, kalau dari aku sih ya mirip-mirip, tapi lebih ingin sebenarnya aku ingin kasih saran kepada kedua belah pihak, baik yang pelaku maupun yang korban dari perselingkuhan. Untuk para pelaku, ya sekali lagi mengingatkan kembali, sebelum kalian memilih untuk menyakiti hati orang lain. Ini juga nggak cuma untuk kasus perselingkuhan, untuk kasus apapun itu yang pada intinya akan menyakiti hati orang lain. Bagi kalian, tolong pikirkan dulu 2 kali, 3 kali kalau bisa, apakah ini memang yang terbaik gitu. Dan kalau kalau perselingkuhan nggak mungkin yang terbaik ya, tapi kalau pada intinya kalian coba berdiri di coba kalian posisikan diri kalian dalam posisi orang yang kalian cintai, yang mau kalian hianati. Kira-kira dia bakal merasa kayak gimana gitu kalau kalian mengkhianati dia. Bayangkan aja, dan pasti kalian akan tahu jawabannya, mana yang harus kalian lakukan yang dapat membuat keadaan sama-sama bahagia. Dan untuk korban, dan untuk kalian yang merasa telah dihianati, telah diselingkuhi oleh pasangan kalian, baik kalian sudah dalam proses pacaran atau masih belum pacaran, masih TTM-an gitu, mungkin ada yang pernah diselingkuhin, bahkan juga untuk yang sudah menikah, saya hanya ingin kasih penghiburan kepada kalian, kalau kalian itu dikasihi, kalian itu
seorang yang berharga, dan kalian layak untuk mendapatkan seseorang atau sesuatu yang lebih mulia, lebih penuh dengan kesetiaan daripada yang kalian dapatkan pada saat ini. Jadi jangan menyerah, jangan putus asa, terus percaya pada harapan bahwa kalian akan menemukan yang lebih baik. Jangan insecure. Yoi. Ayo lo, Erwin bingung nih, mau kasih pesan apa Oke. nih? Aduh, udah keambil semua nih dalam hati nih, buset. Karena semua udah berbagi pesan buat para pelaku dan juga para korban. Mungkin aku cuma mau bagi pesan buat kalian yang belum menjalani hubungan. Oh, Kembali dengarkan podcast kita yang episode pertama Amin. Episode pertama apaan emang? tentang self love. Oh Jadi- yes. bener. Self love. Jadi sebelum kalian menjalani hubungan kalian, tempatkan diri kalian. Oke, saranku buat kalian semua, kembali lagi untuk menempatkan diri kalian di posisi yang mana. Ingat bahwa seseorang yang menyakiti, mereka akan disakiti. Seseorang yang memulai, mereka harus mengakhiri. Entah itu memulai dengan hal buruk, mereka akan diakhiri dengan hal buruk juga, atau diakhiri dengan hal bahagia. Itu tergantung kalian. Jadi sebelum kalian bertindak, ingatlah untuk berpikir 2 kali, bahkan 3 kali, dan sampai 4 kali. Karena konsekuensi akan datang akan tindakan kalian. Di sini kami akan menutup. Jadi, terima kasih buat kalian yang sudah membantu kami semua dalam podcast kami hari ini. Dan juga kami cukup berterima kasih untuk Rahel yang menyempatkan waktunya datang bersama kami dan berbagi pengalaman dia dan juga pesan-pesannya untuk para pendengar kami yang setia. Dan bagi semua yang ingin berbagi komentar atau berbagi pengalaman atau bertanya-tanya, kalian bisa kirim pertanyaan kalian atau cerita kalian di alamat email kami di remas.podcast@gmail.com atau di alamat IG kami @remas.podcast. Juga buat kalian yang ingin Kenalan sama aku. kenalan atau berhubungan langsung sama tamu kami, Anda bisa menghubungi lewat IG dia di mana? Rahel Mocodompis. Rahel Mocodompis, gengs. Kalau mau Moco. tanya-tanya atau mau curhat juga boleh. Jangan curhat sama Remas Podcast aja udah. Mantap, Oh, mantap. iya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode kami selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye semuanya. Wuhuu. Bye bye.